Oke, kamu tahu kan sekarang lagi libur, jadi aku lagi di rumah lagi tiduran. Tapi ingat setiap telepon masuk ke aku pun tetap kerekam ya, Nduk ya. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin kalau sudah viral kalian minta take down. Kenapa, Nduk? Aku cuma mau minta pendapat. Aku kan ikutin majikan ini sudah lama sih, Mem. Berapa lama? 6 tahunan lah. 6 tahunan? Terus? Terus kan dulu yang ngajak uang belanja kan Singsan. Terus? Nah, kan sekarang Singsan udah nggak bareng lagi. Jadi yang ngajak uang belanja kan otomatis yang Mem. Tapi semenjak itu tuh Mem, kan waktu itu aku udah minta Mem uang belanja jangan lupa. Dia bilang iya, tapi ternyata enggak dikasih uang belanja. Sedangkan anak kan harus tetap makan siang, juga makan malam kan juga harus belanja. Terus aku bilang, Mem, aku telepon lupa ngasih uang belanja. Ya udah pakai uang kamu aja. Terus? Kamu pakai uang kamu aja, otomatis ya udah nggak apa-apa. Uang kantin mah. Cuma ya? Uang kantin mah. Terus Ya udah nggak apa-apa. Terus kan dia bilang, Cici kamu ada uang nggak? Aku ada. Terus ya udah kamu sekalian beli 1 minggu aja. Aku kan dengerin aja gitu, karena aku tahu kan sikap majikanku yang cewek ini gimana. Oke, aku bilang gitu. Terus setelah itu kan waktunya libur sama Mem. Waktunya libur kan aku nggak ada uang. Aku bilang sama Memku, Mem, aku besok libur, aku nggak ada uang. Punya nggak uang belanjanya diganti? Kan aku kan minta uangku sendiri kan, Mem. Betul. Itu dikasih, Mem. Itu dikasih. Tapi ngasihnya itu kan aku mintanya kan Sabtu malam, berarti kan besok minggu kan aku harus libur. Terus dia bilang, iya, karena kan kalau hari Jumat Sabtu kan dia nggak pulang. Terus dia bilang, ya udah besok pagi aku pulang, katanya. Kok tak tunggu sampai minggu siang hampir sore atau kan jam 3 aku nggak pulang. Ya udah, karena nggak jadi keluar karena nggak ada uang. Terus akhirnya dia minggu malam, maaf ya Ci, aku lupa. Iya. Terus dia itu ngasih minggu malam itu aku udah tidur kayaknya jam 12 atau jam berapa, dikasih di dompet tempat maisung itu. Terus aku bilang paginya, Mem, uangnya udah dikasih, itu tak taruh di uang belanja. Terus kan berarti kan itu uangku tuh, Mem, yang ganti kemarin. Nah terus aku bilang lagi, Mem, hari ini belanja. Terus bilang kan udah ngasih 500. Terus aku bilang gini, loh itu kan uang untuk ganti aku yang minggu kemarin. Nah untuk belanja yang minggu ini kan otomatis kamu harus ngasih aku lagi. Terus bilang, aku nggak ada ambil uang katanya di ATM gitu katanya. Nah terus itu sampai hutang aku itu sampai 1.800. Aku ada otak foto 1.800. Nah terus aku bilang gini, soalnya kan kontrakku masih atas nama majikanku yang cowok, Mem, sampai tahun depan. Kontrakku itu masih atas namaku yang cowok sampai tahun depan. Aku kan otomatis masih di under name dia kan. Terus aku ngomong sama sisangku, kok kayak gini katanya. Terus sisangku ngomong, loh kamu kalau kan mungkin sisangku ngomong sama istrinya mungkin bilang gini, Cece kan nggak punya uang, Cece itu uangnya berapa sih? Sisangku bilang gitu. Kalau kamu pakai uang untuk belanja ya, kalau kamu ngasih biasanya harus ngasih uang belanja lagi, katanya kan gitu. Nah dia itu Memku itu marah, Mem, katanya, lu uang segitu aja kenapa kamu sampai ngadu ke SER, katanya. Aku bukan ngadu, aku tuh bukan masalah uangnya, soalnya kalau uangku kamu kembalikan uang hari ini, tapi uangku itu harus digunakan untuk belanja lagi gitu loh, Mem. Nah aku kan nggak bisa
nggak bisa pakai uangku sendiri sampai 1.800 memang aku bilang gitu sama memku. Sedangkan aku setiap bulan itu aku nggak ada uang gitu. Aku ada pegangan uang paling di sini untuk 2.000. Nah nanti 2.000 itu kalau aku saving, kalau aku nabung, terus aku nggak ada uang lagi. Kalau aku harus minta-minta setiap hari sama kamu, aku juga nggak enak bilang gitu. Kamu nggak percaya sama aku, kamu udah ikut aku bertahun-tahun kayak gini. Aku tuh nggak jawab, aku cuma bilang, oh oke ma'am, sorry, aku bilang gitu. Aku ya udah, aku minta maaf kalau aku lancang, aku menanyakan uangku sendiri, aku bilang gitu. Terus setelah itu tuh gitu loh ma'am, dia mengembalikan uang aku, tapi mata uang itu untuk belanja lagi, mata uang itu untuk belanja lagi lah. Sampai puncaknya itu tadi malam itu aku bilang, ma'am, aku mau uang yang belanja 500. Enggak 500 ma'am, udah 3 minggu kok. Berarti kalau 1 minggu itu 500 kan 3 minggu kan 1.500 toh ma'am. Betul 1.500. Karena soalnya udah ada catatannya, terus beli barang-barang yang di rumah sama seperti kan apa-apa harus aku yang beli ma'am, kayak untuk deterjen baju, cuci piring, cuci toilet, itu kan semua barang-barang kan habis kan aku harus beli. Nah itu tuh kelebihannya 328 atau berapa. Terus dia bilang, kok banyak sekali 1.500, kan aku setiap minggu mengembalikan kamu 500 katanya ma'am. Lah setiap minggu mengembalikan aku 500, dia nggak ngasih uang belanja lagi, sedangkan anaknya harus tetap makan siang. Kalau aku pernah sekali ma'am, aku nggak belanja makan siang dan makan malam. Dia ngamuk, katanya kenapa kamu nggak belanja. Lah aku nggak ada uang, kamu aja nggak ngasih uang ke aku bagaimana mau belanja. Terus dia, soalnya aku kan dengerin kata ma'am, kalau hubungan kita di sini itu hanya cuma sebatas hubungan kontrak. Jadi jangan baper, jangan bawa perasaan. Tapi kan kadang gini ma'am, kadang nurani itu bicara, mungkin aku nggak masak buat mamanya, aku nggak apa-apa, tapi kalau anak kecil kan kasihan kalau lihat aku lapar deh, aku nggak ada makanan, aku lapar kan, aku nggak tega juga deh. Aku ya beli tungten, aku masakin sendiri, aku sama dia makan gitu loh sih. Tapi kan aku bilang sama mbokku gitu lah, kata mbokku, katanya kamu kok perhitungan sekali gitu, tadi malam tuh marah-marah gitu, katanya uang belanja dipakai aja marah-marah, katanya sedangkan kamu itu di sini tinggal aja, kamu tinggal di rumahku, kamu makan minum juga di rumahku, aku pun nggak apa-apa, katanya kamu keluar masuk ke rumahku, kamu libur, aku pun juga nggak apa-apa. Maksudnya aku tuh bukan jahat banget. Aku bilang sama memku, iya mem, kamu itu baik, kamu itu orang baik, tapi mohon maaf, tapi aku nggak punya uang, bener-bener aku nggak punya uang untuk keluar. Kan kalau kita keluar kan harus jaga-jaga. Aku jelasannya gini, bukan aku tuh mau pakai uang itu untuk gimana enggak, tapi kan kalau aku keluar antar jemput anak sekolah, kalau di jalan ada apa-apa kan kita nggak tahu man, entah itu batagor habis, entah itu nanti kita jatuh, kita butuh beli apa, entah itu kalau di jalan ada apa-apa kan kita harus ada pegangan uang gitu loh men. Lah dia itu marah-marah, katanya uang dipakai 1.500 aja, katanya aku nggak ikhlas gitu. Nah, aku tuh bingung man, aku tuh harus gimana kalau dia nggak ngasih uang belanja, kalau aku nggak belanja, ya itu gitu marah-marah. Di satu sisi majikan salah satu ayat satu katanya selalu benar. Dia bisa mungkin bisa mengeluarkan aku kapan saja mungkin kalau hatinya nggak baik. Jadi ya itu aku sabar. Terus tadi malam dia bilang, aku hari ini nggak ada ambil uang cash, besok aja kalau aku pulang, kalau nggak hari Minggu aja gitu. Aku tuh dia tuh bingung itu memang, aku harus gimana ya, aku harus ambil tindakan gimana ya. Udah aku telepon Mem Yuni aja, tanya aja gitu. Oke, sekarang saya jawab ya sayang ya. Oke, sebentar. Oke, kenapa? Satu hal, jangan biasakan majikan pinjam kamu. Karena kalau majikan pinjam kamu ya kayak gini sebabnya, akibatnya ya kayak gini. Kenapa saya selalu bilang jangan biasakan majikan pinjam uangmu? Karena mereka beli sendiri sampai ribuan, mereka nggak akan bilang mahal. Tapi giliran kamu minta mereka akan bilang mahal dok. Itu resiko. Bukan kamu ya, bukan majikanmu ya. Saya sendiri seperti itu. Saya sendiri itu merasa seperti itu, bukan majikan ya. Saya berbicara saya pribadi. Kalau Mbak Siti atau Mbak Susi belanja,
500, padahal mereka sabun, minyak semua mereka beli, tapi aku terasa kayak mahal banget gitu loh, Mbak. Paham nggak maksudku? Tapi kalau aku sendiri yang belanja sampai habis 700, 800 itu kayaknya nggak apa-apa gitu loh. Jadi jangan biasakan pakai uangmu, itu aja solusinya. Jadi kalau nggak ada uang, bilang aja aku mau izin. Karena kamu datang ke sini bukan untuk memberikan uangmu pada majikan atau meminjamkan uangmu pada majikan. Nggak boleh.